Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ian Marisol, pejuang modif gagal move on. Oke, di kesempatan video kali ini saya mau jalan-jalan ya. Aduh, ini mau jalan-jalan sore lah. Kita mau pakai motor yang Mio. Kita rencana mau ke bengkel teman sih. Hus. Dadah Ming. Duh, dikit banget sih. Wah, nggak ada bensinnya, Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Tes. Ini saya di Sumedang ya. Tepatnya di daerah Yonif 301. Kita mau ke daerah apa tuh? Ke daerah sana lah pokoknya. Tapi ini mau isi dulu bensin. Tapi nggak ada itu. Oh, di sini ada pom. Salah. Teh ada teh? Enggak, itu bensin, mau beli bensin. Yang mana ini? 10.000 bisa? Ada deket sih. Coba nanti deh. Ini teh. Nuhun. Oke, kita lanjut ya jalan-jalannya. Kita juga pakai kolor ini. Oke, gimana kabar-kabarnya buat kalian semua? Sehat selalu ya di sana. Semoga digampangkan untuk rezekinya, digampangkan juga untuk urusannya, digampangkan juga untuk jodohnya, untuk karirnya, untuk semuanya. Sehat selalu buat kawan-kawan semua. Salam dari Ian Marisol ya di sini. Udah lama juga kita nggak ngeplok kayak gini. Udah lama juga kita nggak ngeplok barang Mio. Pakai Mio. Asal kalian tahu ini Mio ya. Mio ini punya almarhum dulu ya, si Mino. Kita udah lama juga ini motor nggak dihidupin dan jarang dipakai juga. Ini kita sedikit dirapiin lagi aja gitu. Jadi biar nggak terbengkalai banget gitu. Lagian sekarang lagi banyak banget musim Mio gitu lah. Jadi Ian Marisol kayak seakan-akan pengen bukan ngerakit ya. Jadi pengen cuma ngerapiin doang gitu. Jadi intinya ya yang penting ada lah gitu. Dulu pernah main si Amora ya, standar ngapel, ada si Mio merah ya. Dan ini kita pakai si Mino, kita pakai modif simpel lah, bukan di modif sih, tapi lebih ke ya antusias aja lah, lebih ke yang penting rapi gitu sih. Kalau saya pribadi nggak terlalu ekstrim ya modif yang mungkin kalau bisa dibilang si Mino ini gitu. Jadi banyak yang bilang juga sih gimana mungkin caranya kalau ngemodif itu enaknya tuh dari mana dulu gitu loh. Jadi kalau misalnya ini tips aja ya, tips dan trik dari Ian Marisol. Kalau misalnya awal modif itu harusnya dari mana dulu. Misalnya kita punya motor standaran nih ya. Kalau misalnya punya motor standaran nih, oke, untuk yang langkah yang pertama kita cari yang mencolok terlebih dahulu. Mungkin bisa dibilang yang mencolok terlebih dahulu itu bisa jangan ke part dulu ya, mungkin ke repaint pelek. Itu repaint pelek udah masuk ya, kalau menurut saya pribadi itu udah termasuk perubahan konsep gitu dari standar pabrik. Karena perubahan warna pelek mungkin itu lebih mencolok dari aksesoris yang lain. Nah, kayak gitu. Kalau misalnya udah perubahan warna pelek, tapi intinya kita menyesuaikan ya. Ini mau konsep, saya nggak bilang ini mau ngerakit konsep Thailand atau konsep apa proper atau apa. Kita cuman apa ya, ngomong aja gitu loh. Jadi kalau menurut Ian Marisol, kalau misalnya langkah pertama yang dimodif itu, kalau mau emang pengen kelihatan ya, pertama pelek. Hush.
Mungkin pelek. Yang kedua, kalau misalnya mau dari segi part saya harapkan mungkin sesuai budget juga ya. Ini sesuai pandangan saya juga sih gitu, nggak terlalu menyuruh kalian harus kayak gini, harus ngikutin saran Ian Marisol. Yang kedua mungkin bisa ke sebleker ya, sebleker mungkin kebanyakan ya, sebleker itu looknya tuh lebih dapat dan lebih enak gitu kalau misalnya diganti gitu, walaupun motornya standaran tapi seblekernya kalau diganti itu kayak seakan-akan modifikasinya itu ada, nah kayak gitu. Mungkin ya dari pelek ke sebleker, udah sebleker mungkin kalau misalnya mau dan dibolehin ya, kalau misalnya ini sama orang tua ya, kalau motornya masih sama orang tua atau kayak gimana, kalau mau ganti stripping, kalau mau polosan, kalau mau pakai emblem. Nah itu udah termasuk dari segi modifikasi juga sih menurut saya gitu. Modif simpel tuh seperti itu. Dan untuk banda, untuk barang-barang sih menurut saya nggak terlalu ya, karena yang dilihat itu kalau untuk modifikasi itu looknya gitu. Jadi sejelek apapun motor kita dan sebagus apapun motor kita ya kita nikmatin sendirilah gitu, hasil kita sendiri gitu. Untuk dari part-part yang lain jangan langsung ke, mungkin beda halnya kalau mau kontes gitu, beda halnya sama yang benar-benar mendalami dunia perkontesan ya, dia pasti mengutamakan banda atau detailing yang lain ya. Tapi untuk antusias doang, cuman sekedar hobi dan suka gitu, lebih baik kita ngambil konsepnya yang pasti aja gitu. Kalau proper ya oke, fix proper, karena setiap orang, setiap genre, terus setiap modifikator mungkin apa ya, ingin si konsepnya itu banyak yang niru, banyak yang menyukai, nah kayak gitu, banyak yang copy gitu. Jadi kita cari influencer dari beberapa konsep orang-orang mungkin, nah kita bisa terapkan walaupun emang nggak pasti sama, tapi setidaknya kita tuh bisa gitu seperti dia kayak gitu. Jadi kalau untuk dari banda mungkin ya pertama yang tadi pelek, kemudian sebleker, terus stripping atau repaint terserah, itu udah termasuk konsep modifikasi banget ya kalau nge-repaint body. Kemudian ke piringan cakram itu sih yang kelihatan banget. Terus kaliper, kalau master rem sama kaliper saran saya lebih baik ngeduluin kaliper, karena kalau misalnya ini ngelihat looknya itu lebih dapat kaliper daripada master rem. Kayak gitu sih menurut saya. Itu penilaian saya pribadi. Tapi ya kokpit bagian atas juga harus disesuaikan. Kalau misalnya bawah udah diganti nih pakai Nissin atau Brembo atau apa ya, mungkin secara tidak langsung lambat laun juga kalian bakal nabung lagi buat kokpit dan master rem bagian atasnya. Nah kayak gitu. Jadi kalau untuk saya pribadi, hanya kalau untuk antusias doang, usahakan kalau untuk ya kita cari dan beli barangnya tuh yang pasti aja gitu. Jadi jangan sayang lah kalau uangnya itu dihamburin dan dibeliin barang yang bukan nggak konsep ya. Jadi nggak terlalu mencolok gitu modifikasinya, kayak seakan-akan kita ngutamain baut dulu nih, baut abis mahal tapi kayak nggak kelihatan gitu modifnya ya. Saran saya sih jangan dulu ngutamain baut, tapi part-partnya dulu gitu, kayak ban mungkin itu lebih ya, itu kan lebih nyaman juga ya, lebih kebutuhan juga buat kita kalau ban gitu. Ban mah nggak usah yang bagus-bagus lah gitu, yang biasa aja, yang penting ya nggak gundul, nggak jelek-jelek amat gitu lah. Sesuai selera, kalau sesuai budget juga yang dibutuhkan kayak gitu. Jadi intinya kalau mau setelan rapi ya setelan rapi, kalau mau istilahnya trondol ya trondol, kalau mau istilahnya proper ya proper. Untuk Thailand style ya kalian juga bisa nyari influencer sendiri lah, bisa punya panutan sendiri mungkin. Jadi kalau untuk saya pribadi sebenarnya modifikasi itu nggak terlalu ribet sih. Kalian punya dasar bisa bersih aja motor itu udah termasuk bisa ngerawat motor ya. Modifikasi itu yang didasari dari bersih sih gitu, kayak itu. Ada monyet, banyak monyet, kus. Jadi ya kayak gitulah, intinya kalau misalnya
kalian didasari pengen modifikasi, ya kalian harus bisa ngutamain kebersihan dulu dari kendaraan kalian gitu. Kalau udah bisa bersih dan udah bisa apa tuh sehati sama motornya, jangan ada istilah aduh males nyuci, aduh besok juga hujan lagi, aduh jangan banyak adunya lah. Kalau untuk motor saya juga dulu bukan anti, jadi gimana ya, males lah kalau ngelihat motor kotor tuh. Ntar juga kalian ngerasain lah, apalagi kalau misalnya kalian pemain dan mungkin masuk dan ikut serta di ajang kompetisi modifikasi kontes ya, kalian bisa ngerasain lah gimana butuhnya dan gimana perjuangan itu buat ngebersihin motor tuh kerasa banget. Apalagi kalau misalnya saya ya, kalau kontes kan suka dipakai ya, suka riding gitu, jadi ya mau nggak mau aduh emang resiko sih dipakai riding ya, kayak seakan-akan harus benar-benar detailing membersihinya atau apa. Nah sama halnya seperti itulah kalau kalian juga mau modif gitu. Jadi intinya kebersihan dulu diutamakan, udah itu baru part-partnya nabung atau kayak gimana. Intinya sesuai kebutuhan aja lah, jangan memaksakan gitu. Jadi intinya ya seperti apa yang dulu Ian Marisol buat, modifikasi malah sesuai apa yang kamu mau gitu, bukan yang mereka suka gitu. Jadi ya kamu maunya kayak gini ya udah ikuti aja kata hati kamu gitu, nggak usah terlalu berlebihan. Nyari inspirasi boleh gitu, nyari saran boleh, cuman kan tetap aja diri pribadi yang menentukan kayak gitu. Intinya budget juga menyesuaikan. Terus ini laharnya goyang gitu, goyang ya. Terus apa tuh, sebisanya kita aja gitu. Kalau mau nyuruh ya nyuruh, kalau misalnya mau apa tuh modif sendiri. Saya sarankan kalau mau modifikasi lebih baik nyari looknya aja, yang penting looknya dapat. Nah udah sih itu udah oke banget. Udah mungkin bisa dibilang 80% modifikasi itu dilihat dari look kalau menurut saya sih. Kalau untuk detailing dan part dan branding kayak gitu sih, itu lebih ke mungkin bisa dibilang kompetisi itu penting ya, tapi kalau untuk antusias itu nggak penting amat. Jadi kita tuh harus tahu kalau misalnya mau ikut kontes, part apa yang harus dipasang, part apa yang nggak boleh dipasang. Jadi ada wajib dan haramnya gitu kalau kontes juga gitu. Ibaratnya mungkin apa ya kalau Dailyas haram kalau pakai barang apa gitu, nggak boleh gitu kan. Haram itu bisa dibilang ya nggak boleh juga gitu. Terus kalau pro wajib pakai ini, nggak boleh pakai ini, bukan nggak boleh sih. Jadi ya disesuaikan aja lah modifikasinya. Jadi intinya kalau buat kalian semua, buat awal-awal modif ya itu sih, pertama yang tadi velg, body, speaker, ya kayak gitulah, stripping. Jangan terlalu overkill mungkin modif. Saya juga pernah sih overkill kayak dulu. Ya semua orang juga butuh pembelajaran, dan semua orang mungkin juga pernah berproses gitu. Sampai sekarang saya juga modifikasinya sampai seperti ini. Yang penting mah enak dilihat lah. Kalau motor mah gitu nggak usah mewah-mewah. Intinya gini, kita punya prinsip kayak gini. Yang penting kita punya urusan ganteng mah serahkan aja pada tetangga sebelah udah pada ganteng gitu motornya. Nah kayak gitu aja sih menurut saya mah. Atau bisa dibilang ya yang penting kita udah pernah, nah kayak gitu sih. Yang penting kita punya urusan ganteng serahkan pada tetangga sebelah. Oke, pokoknya gitu aja ya. Ini konten-konten gabutnya, dan sekarang ini kita juga udah hampir sampai ke bengkel temennya. Ini mau benerin lahar nih. Pokoknya terima kasih banyak yang udah selalu setia sama Ian Marisol, yang udah selalu support terus channel Ian Marisol Official. Dan buat yang belum subscribe, di subscribe dulu. Pokoknya pantengin terus lah channel Ian Marisol Official. Nanti kita bakal vlog lagi kalau ada kontes. Aduh, topi gue jatuh. Kalau ada kontes nanti kita bakal ngevlog lagi ya, kontes anjir. Wait. Kalau udah eventnya udah ada, kita bakal ngevlog kontes lagi. Pokoknya
support terus dari Ian Marisol. Dan salam dari Ian Marisol, berjuang mudik agak on. Bye bye. All I want